yang akan minggu yaitu dari kelas 6 fase C kedua cerita tentang Indonesia kita. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu capaian umum. Pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan konteks kebinekaan. Capaian per elemen, peserta didik mengenal budaya, sejarah baik tokoh maupun periodisasinya di Indonesia serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Peserta didik juga dapat menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mengingat sejarah kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu memahami peran kedatangan bangsa asing dan memperkenalkan budaya baru ke Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat peta perjalanan bangsa-bangsa asing ke Indonesia secara berkelompok. Yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi melanjutkan dari penjelasan Kak Anissa, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang dikembangkan dan juga desain perubahan bahan ajar yang telah kami buat. Di sini, di dalam bahan ajar ini, kami mengembangkan dengan membuat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu tadi peserta didik mampu mengingat, terus yang kedua peserta didik mampu memahami, ketiga peserta didik mampu membuat peta, dan juga peserta didik mampu menyimpulkan. Jadi dari keempat tujuan belajar ini terdapat 3 tujuan pembelajaran kognitif dan juga 1 tujuan pembelajaran psikomotorik, yaitu peserta didik mampu membuat peta perjalanan atau psikomotorik yang ketiga. Terus selanjutnya di dalam materi pembelajaran IPS ini yang ada di buku itu cuma menjelaskan tentang sejarah masuknya bangsa Eropa atau bangsa Barat atau bangsa asing yang datang di Indonesia. Tetapi di dalam bahan ajar ini kami menambahkan 2 subtopik. Jadi 1 topik kita pecah menjadi 3 subtopik. Yang pertama yaitu sejarah kedatangan bangsa asing melalui perdagangan atau melalui interaksi. Terus yang kedua tentang pengaruh budaya bangsa asing di Indonesia, dan yang ketiga yaitu tentang bagaimana cara kita melestarikan budaya dari bangsa asing yang ada di Indonesia. Terus di sini desain pengembangan bahan ajar kami menggunakan pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat dengan langkah-langkah yang pertama yaitu kita akan menambahkan materi tentang sejarah datangnya bangsa asing di Eropa, di Indonesia. Terus kemudian kita juga akan mengidentifikasi teknologi yang digunakan oleh bangsa asing untuk datang ke Indonesia, seperti ada teknologi kapal, teknologi peta, dan juga kompas. Kemudian nanti di sini kita juga akan memberikan materi atau mencantumkan materi tentang pengaruh sosial dan budaya dari masuknya bangsa asing dan juga penggunaan teknologi oleh bangsa asing terhadap masyarakat lokal. Terus di dalam bahan ajar ini kami menggunakan model discovery learning, yaitu dengan beberapa langkah-langkah tadi ya sudah menjelaskan latar belakang dari masuknya bangsa asing ke Indonesia. Kemudian menyediakan beberapa pertanyaan pemantik di awal. Yang pertama, ini ya tadi ya pertanyaan pemantik. Rito, apakah kamu tahu tentang sejarah perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Nah, itu termasuk dari pertanyaan pemantik yang kami cantumkan. Terus kemudian langkah yang ketiga yaitu menyediakan beberapa sumber
materi, kami juga menambahkan penguatan materi. Penguatan materi ini kita sajikan supaya peserta didik tidak hanya mengacu pada teks komik saja. Ini untuk menguatkan materi dari peserta didik. Langkah yang keempat yaitu menyediakan bentuk lembar kerja yang melibatkan siswa untuk melakukan diskusi dan membuat proyek. Di sini, di dalam bahan ajar yang telah kami buat, kami membuat lembar kerja dengan tujuan tadi ya. Psikomotorik 3 membuat peta. Peta ini termasuk teknologi yang digunakan oleh bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Setelah membuat peta ini nanti peserta didik akan mempresentasikan di depan secara berkelompok dengan menceritakan secara singkat bagaimana sejarah bangsa asing datang ke Indonesia. Terus yang selanjutnya yaitu ada soal evaluasi. Soal evaluasi ini kami sajikan guna memperkuat pemahaman dari peserta didik berbentuk teka-teki silang. Setelah soal evaluasi, kami juga membuat rangkuman dari beberapa materi yang ada di komik dan juga di penguatan materi tadi. Oke, ada glosarium ya, sudah ditulis alfabetis. Daftar pustaka sudah minimal 5. Ini sudah ada biodata penulis. Oke. Untuk kisi-kisi soal, ini kan berhubung ini bahan ajar. Jadi kita tidak mencantumkan kisi-kisi soal evaluasi. Kalau kisi-kisi soal evaluasi kami cantumkan di dalam modul ajar. Sebenarnya kami sudah membuat kisi-kisinya, tapi tidak dimasukkan di dalam bahan ajar. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Kak Risa. Oke, baik. Ini merupakan bahan ajar yang kami kembangkan melalui komik. Yang pertama ini ada topik A, kisah perdagangan rempah-rempah bangsa asing ke Indonesia. Ini ada sebuah prolog yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Ini menggunakan font 10. Ini percakapannya ini menggunakan font 10. Ini percakapannya banyak karena ini tuh kayak pertanyaan tanya jawab dari subjek 1 ke subjek 2 atau yang lainnya. Kemudian di sini ada topik B yaitu peran bangsa asing dalam pembentukan identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Di sini juga ada prolognya. Kemudian ini ada pengaruh bangsa Eropa itu kayak dia itu prolog, tapi prolognya itu sedikit karena itu dia itu kayak menjelaskan bahwa itu dia sedang bercakap mengenai pembahasan mengenai pengaruh bangsa. Kemudian selanjutnya ini ada bangunan berarsitektur kolonial Belanda. Selanjutnya yaitu pada topik C ada pelestarian peninggalan sejarah. Peninggalan sejarahnya ini berupa Candi Borobudur. Baik, untuk itu pengembangan komik yang kami buat. Untuk yang gambar kerja lembar LKPD-nya ini berupa peta. Nanti gambarannya itu seperti ini. Terus nanti tuh kayak ada garis-garisnya
dibuat per kelompok. Ini dibuat per kelompok, terus kemudian nanti itu setiap kelompok itu membuat kayak jalur kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Terus nanti diberi warna, ada kayak merah, hijau, itu melambangkan misalnya bangsa Eropa, bangsa Belanda itu berwarna hijau seperti kayak itu. Kemudian nanti setelah membuat peta per kelompok nanti maju untuk menjelaskan atau menceritakan hasil diskusinya bersama mengenai mengenai kedatangan bangsa Eropa tersebut. Oke, itu merupakan pengembangan dan ajar yang telah kami buat. Apakah dari audiens, apakah ada yang mau mereview? Dipersilakan. Oke, Mbak Bisna, silakan perkenalkan nama dan ibu. Baik, perkenalkan nama saya Jumatul Husna, NIM 861. Tolong perlihatkan di bagian komik. Dan sampai situ aja. Ini ke bawah aja. Stop. Itu loh kayak judul topiknya. Kalau bisa tulisannya boleh begitu, boleh pakai font itu nggak apa-apa. Tapi jarak antara per huruf itu agak direnggang ya. Dan sini nggak kelihatan. Kayak blur ya? Iya, kayak blur. Terus coba lihatkan semua komiknya Mbak, dari atas ke bawah lagi Mbak. Untuk latar komiknya kalau bisa variasi enggak biru kuning biru hijau atau apa itu enggak itu salah diganti aja atau gitu aja. Tambah lagi itu loh penulisan yang prolog itu agak dikecilkan lagi, ada tulisannya yang melebihi batas. Oh iya. Ya, nanti nggak kelihatan nggak kebaca. Terima kasih. Oke, apakah ada yang mau mereview lagi? Oh tidak ada, sudah cukup ya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.